dari itu teman-teman, kita maju 2 langkah untuk maju ke depan. Semangat teman-teman. Maju 2 langkah. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Ribuan mahasiswa geruduk kantor DPRD Lampung. Ribuan mahasiswa Lampung mendatangi kantor DPRD Provinsi Lampung. Masa aksi telah ramai di depan pintu masuk kantor DPRD Lampung pada Jumat 23 Agustus 2024. Para mahasiswa tersebut menggunakan beragam macam alma mater dari kampusnya masing-masing. Sebelumnya, Jenderal Lapangan Aliansi Lampung menggugat Naval Alman Widodo mengatakan pihaknya bersama dengan 2.000-an masa aksi akan menggeruduk kantor DPRD Lampung. Kalau konsolidasi terdapat 43 organisasi yang ikut andil, maka ada sekitar 2.000-an masa aksi melakukan aksinya di kantor DPRD Lampung. Adapun poin tuntutan dari mahasiswa Lampung yaitu pertama, jelas bahwasannya aliansi ini menuntut untuk DPR, serta juga Presiden menghentikan upaya revisi Undang-Undang Pilkada. Poin kedua, aliansi mendorong dan juga menuntut penuh agar KPU menciptakan yang namanya peraturan KPU itu sendiri. Kemudian poin ketiga itu adalah mencabut seluruh kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Keempat atau tuntutan terakhir yaitu poin tuntutan adalah boikot Pilkada serentak 2024. Aksi unjuk rasa gabungan Aliansi Lampung menggugat di gedung DPRD Provinsi Lampung pun memanas pada hari ini, Jumat 23 Agustus 2024. Sempat terjadi aksi saling dorong hingga lempar batu yang dilakukan oleh masa aksi terhadap personil kepolisian yang melakukan pengamanan. Kejadian tersebut usai Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumai beserta dengan beberapa anggota lainnya menemui para demonstran. Namun mediasi yang dilakukan tak menemui kesepakatan antara massa aksi dan juga anggota DPRD. Selanjutnya, para anggota dewan kemudian meninggalkan massa aksi dan kembali masuk ke gedung DPRD Lampung. Hal tersebut membuat situasi pun memanas dan terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian. Situasi semakin tak kondusif ketika terjadi aksi pelemparan batu hingga aksi bakar ban yang dilakukan oleh barisan belakang massa aksi. Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumai beserta beberapa anggota lainnya pun telah menemui para demonstran. Pada prinsipnya, DPRD Provinsi Lampung akan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi massa aksi. Yang pertama terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, lalu yang kedua ialah mengawal demokrasi pilkada ke depannya. Yang ketiga, apa yang ditetapkan oleh KPU menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan harus dikawal oleh DPRD Provinsi Lampung. Meski telah bertemu dengan Ketua DPRD Lampung, namun massa aksi merasa mediasi yang dilakukan tak menemui kesepakatan yang konkret. Alhasil, massa aksi pun terus mendesak masuk untuk bertemu dengan seluruh perwakilan fraksi DPRD Provinsi Lampung. Selain itu, Tribuners, pendemo berkostum vendetta atau manihes hingga puisi orasi pun turut mewarnai aksi unjuk rasa Aliansi Lampung menggugat di gedung DPRD Provinsi Lampung pada Jumat 23 Agustus 2024. Adapun aksi ini merupakan buntut dari polemik revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI serta mengawal putusan MK terkait dengan aturan pencalonan kepala daerah Pilkada 2024.
Pantauan Tribun Lampung tampak 4 orang berkostum serba merah dan mengenakan topeng money heist turut menjadi peserta aksi ini. Selain itu terdapat pula orator wanita yang melakukan orasi politik dengan berpuisi. Hingga pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, masa aksi telah berhasil merengsek ke area halaman gedung DPRD Provinsi Lampung. Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumai, beserta dengan beberapa anggota lainnya pun telah menemui para demonstran. Maka dari itu teman-teman, kita maju 2 langkah untuk maju ke depan. Semangat teman-teman! Maju 2 langkah! Ya, Tribuners, terkait aksi dari ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat atau ALM di halaman kantor DPRD Provinsi Lampung pada hari ini, Jumat 23 Agustus 2024. Saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu Bang Chandra Wansah, selaku akademisi dari Universitas Muhammadiyah Lampung. Halo, selamat sore Bang Chandra. Selamat sore Mbak Mutiara. Bagaimana kabarnya hari ini Bang? Ya, Alhamdulillah sudah berada di rumah sebenarnya. Dari tadi pagi sibuk ada yang dikerjakan. Oke, nah Bang Chandra, ini kan sudah dua hari ini publik dihebohkan, tidak hanya di media televisi nasional saja, bahkan di media sosial ini terkait dengan putusan MK yang ternyata ini malah istilahnya dianulir ya Bang, seperti itu oleh DPR ya. Nah, ini kan menimbulkan banyak pro kontra Bang, dan paling banyak kontranya, bahkan sampai akhirnya masyarakat umum bahkan mahasiswa juga ini turun ke jalan untuk sama-sama berdemo terkait dengan hal tersebut. Nah, kalau dari sudut pandang Bang Chandra sendiri, bagaimana sih Bang menyikapi perilaku dari DPR terkait dengan putusan MK mengenai ambang batas usia untuk di pilkada, Bang? Ya, sebelum saya menjawab lebih panjangnya, saya melihat dari segi politiknya. Ya, ini terkait dengan adanya putusan MK nomor 60 di tahun 2024 ini terkait dengan ada 2 hal yang diputuskan oleh MK. Yang pertama terkait dengan partai politik yang bisa mengusung calon untuk pemilihan bupati, wali kota maupun pemilihan gubernur bukan hanya tergantung dengan 20% jumlah kursi yang ada di legislatif, tetapi juga bisa dengan hanya melihat berapa jumlah partai politik mendapatkan suara ketika pemilu kemarin. Lantas ketika mereka mendapatkan suara melebihi dari atau sesuai dengan yang ditetapkan dengan MK, dilihat dari jumlah daftar pemilih tetap yang ada, maka ada aturan-aturannya. Misalkan dengan Lampung, misalkan di Lampung ada 6.530 sekian ribu jumlah daftar pemilih yang ada, sehingga suara partai politik yang mendapatkan suara melebihi daripada 7,5
suara, maka bisa mengajukan bakal calon untuk pemilihan gubernur. Sehingga inilah yang sekarang menjadi dinamika, karena ada beberapa partai politik sepertinya, karena di legislatif di DPR RI mereka tidak menginginkan yang demikian, hanya partai politik yang tidak mendapatkan kursi saja dengan jumlah yang saya sebutkan tadi, jumlah yang ada di putusan MK, yang bisa mengajukan calon untuk pemilihan bupati, wali kota maupun gubernur. Sehingga ya dengan misalkan kemarin disetujui untuk dianulir, sehingga ya banyak partai politik yang hanya melawan kota kosong. Sehingga dengan keluarkannya putusan ini, banyak partai politik yang bisa mengusung calon tanpa harus berkoalisi. Kita contohkan saja di Lampung, ya. Ada beberapa partai politik yang tidak harus berkoalisi, seperti Gerindra, PDIP, PKB, PKS, PAN, dan ada 5 kalau tidak saya hitung. Ada beberapa yang tidak perlu berkoalisi bisa mengusung bakal pasangan calon. Sehingga kalau kita melihat bahwa ada beberapa partai politik yang belum tergabung dalam koalisi gemuk yang mendukung Mirza dan Jihan, ini bisa mengusung pasangan bakal calon, seperti PDIP yang belum sampai saat ini belum mengusung bakal pasangan calon tanpa berkoalisi, karena kalau tidak salah ada 11 atau 13% jumlah suara mereka yang didapatkan ketika pemilu kemarin, karena Lampung hanya 7,5% suara saja. Ya, memang kalau melihat dari partai politik yang tidak mendapatkan kursi masih kurang, atau sekitar 5,5% suara yang didapatkan apabila partai politik non parlemen berkoalisi, tidak bisa mengusung bakal pasangan calon di Pilgub. Tetapi untuk di Lampung ada beberapa daerah, ada 2 daerah saya hitung yang bisa mengajukan bakal pasangan calon tanpa berkoalisi atau tanpa adanya kursi di parlemen. Partai non parlemen bergabung berkoalisi bisa mengusung pasangan calon. Ada di Kota Bandar Lampung, dihitung Kota Bandar Lampung sekitar 7,6 dengan jumlah minimal 7,5%. Dan Lampung Utara juga sangat besar. Partai non parlemennya mendapatkan suara sangat besar, sehingga mereka setelah berkoalisi bisa mengusung satu pasangan calon yang bisa diusung oleh partai non parlemen. Ini yang pertama yang diputuskan oleh MK. Yang kedua yang diputuskan MK berkaitan dengan usia. Kalau berdasarkan PKPU yang sebelumnya, memang usia ketika mendaftar sudah harus 30 tahun. Tetapi diputuskan dengan MA, Mahkamah Agung, sebelumnya itu dihitung ketika akan pelantikan. Nah, adalah unsur masyarakat yang menggugat undang-undang tersebut, undang-undang Pilkada, undang-undang 10 tahun 2016 tersebut, sehingga MK kemarin berbarengan dengan putusan yang kemarin memutuskan bahwa usia itu dihitung ketika penetapan. Jadi ya bukan keputusan MA yang dipakai, karena keputusan MK yang merupakan final dan mengikat, sehingga dilihat dari ketika penetapannya, pendaftaran tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Agustus. Penetapan kalau tidak salah itu di tanggal 22 Oktober. Nah, wajib hukumnya ketika tanggal 22 Oktober, pasangan calon gubernur harus sudah berusia 30 tahun. Nah, ini yang diputuskan, sehingga ya mungkin ada yang gerah dengan putusan MK tersebut, sehingga ingin merubah secara cepat serta-merta Undang-Undang 10 tersebut. Yang katanya ya putusannya tadi misalkan hanya suara partai politik, semua suara partai politik baik yang ada kursinya maupun tidak ada kursinya, ingin dibuat oleh legislatif kita di tingkat RI, DPR RI, ya yang tidak berkursi saja yang bisa mengajukan dengan memenuhi 7,5%, contohnya untuk di Lampung, karena tergantung dengan jumlah suara, dilihat lagi jumlah daftar pemilih tetap.
Tiap daerah berbeda tergantung dengan daftar pemilihnya. Tapi untuk Lampung ini karena jumlahnya 6 sampai 12 ribu, 6 sampai 12 juta, sehingga 7,5 suara partai politik yang bisa untuk mengusung pasangan calon di Pilgub Lampung. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi sudah dijelaskan di Tribuners oleh Bang Chandra terkait dengan putusan MK. Tadi ada 2 poin utama ya Bang, yang ini menjadi perhatian tentunya. Nah, kalau Bang Chandra sendiri nih Bang, melihat banyaknya aksi yang dilakukan tidak hanya di Provinsi Lampung, tapi juga di pusat ibu kota kita yaitu di Jakarta, bahkan di beberapa kota besar seperti Solo, Yogyakarta, ini mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan untuk menolak terkait dengan RUU Pilkada. Nah, kalau dari sudut pandang Bang Chandra sendiri, bagaimana melihat aksi yang dilakukan oleh masyarakat dan juga aliansi mahasiswa tersebut? Kalau saya sebagai akademisi sebenarnya sangat mengapresiasi. Masyarakat ingin mempertahankan bahwa keputusan MK merupakan keputusan yang final dan mengikat. Keputusan yang memang lembaga yang punya kewenangan untuk bisa memproses sebuah perbedaan tafsiran antara undang-undang di bawah undang-undang dasar dengan undang-undang dasar, sehingga yang diputuskan MK ini harus langsung dijalankan. Coba kalau kita lihat ketika diputuskan MK bahwa calon presiden dan wakil presiden ini bisa di bawah 40 tahun asalkan pernah menjadi kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat. Ini langsung. Sehingga saya rasa keputusan MK yang sekarang juga sama dengan keputusan MK yang sebelumnya, final dan mengikat, tanpa ada rasa, tanpa ada tawar-menawar, kecuali memang ada perubahan undang-undang yang memang kewenangannya DPR, tapi dalam tanda kutip atau garis miring. Kenapa ketika memutuskan sama dengan yang sebelumnya, reaktif dari legislatif kita ya tidak yang seperti yang sekarang, seperti memang ada yang digudang, seperti ada yang ingin dirubah, seperti ada yang akan disisihkan, sehingga masyarakat juga menilai kenapa bisa seperti ini, kenapa ketika MK memutuskan reaktif untuk yang sekarang, yang sebelum tidak ada reaktif dari DPR RI, sehingga saya rasa masyarakat atau mahasiswa memang sudah selayaknya untuk bisa menjaga keputusan MK, memprotes apabila ingin langsung dirubah dengan waktu yang tersisa tidak lebih dari 1 minggu lagi pembukaan pendaftaran. Tetapi kenapa ingin cepat-cepat ingin merubah, ingin cepat-cepat akan badan legislatifnya ingin merubah undang-undang 10 tahun 2016, kenapa tidak ketika tahapan dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara ya diproses perubahan tersebut. Tetapi ketika 7 hari mau hari H dan ini ada putusan MK, ini mau dirubah. Saya rasa memang masyarakat atau mahasiswa wabil khusus di Provinsi Lampung yang memang dari pagi sampai dengan sore ini, bukan sampai dengan pukul 3 tadi, memang sudah sewajarnya untuk bisa menjaga keputusan MK sesuai dengan lembaga tersebut yang memutuskan bahwa adanya judicial review dari masyarakat, ya melihat adakah pertentangan antara undang-undang di bawah undang-undang dasar dengan undang-undang dasarnya. Itu, Mbak. Oke, baik. Nah, Bang Chandra, ini memang menarik sekali bahwasannya pada aksi kali ini tidak hanya diwarnai oleh masyarakat biasa ataupun mahasiswa, tapi yang kemarin juga menarik perhatian, ternyata ini untuk yang di Jakarta sendiri bahkan ada komika-komika atau komedian dan juga tokoh-tokoh artis terkenal yang sampai melakukan orasi nih Bang. Ini kan bisa nggak Bang dengan banyaknya istilahnya tokoh artis ataupun tokoh papan atas yang ikut terlibat dalam aksi demo ini menunjukkan bahwasannya kesadaran mereka akan politik di Indonesia ini bisa dikatakan sudah lebih baik jika dibandingkan sebelumnya. Bisa dikatakan seperti itu tidak Bang? Ya, setidaknya mahasiswa, ya, para masyarakat sudah paham terkait dengan aturan mana yang harus diikuti karena yang sesuai dengan hati nurani masyarakat. Saya sangat apresiasi bahwa mahasiswa, masyarakat, ya para artis yang turun ke lapangan untuk menyuarakan bahwa ini kemauan masyarakat, ini kemauan rakyat secara menyeluruh,
bahwa ya sesuai dengan regulasi saja, bahwa memang MK memutuskan sebuah regulasi, sebuah aturan yang final dan mengikat, dan inilah yang harus kita jalankan. Nah, dan inilah yang harus disuarakan, dan inilah yang harus dijaga kemurniannya. Jangan karena ya keinginan sesaat ya mengakibatkan rusaknya demokrasi kita. Ya, sekarang kan banyak mahasiswa yang ya idealis, dalam artian ya yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan politik oknum tertentu atau lembaga tertentu, sehingga saya rasa ya dengan adanya turun ke lapangan menyuarakan hati nurani masyarakat, bahwa mahasiswa bisa seperti yang sebelumnya, bisa merubah sebuah tatanan apabila memang tatanan itu kurang baik. Saya salut dengan mahasiswa yang sudah berani menyuarakan keinginan masyarakat secara luas. Ya, bukan hanya di Lampung, tetapi di Jogja, Jakarta, Surabaya, ini sudah mulai beramai. Ya, memang ya berdasarkan keterangan dari Wakil Ketua DPR RI, bahwa tidak mungkin akan dirubah dengan ya waktu yang singkat ini sebelum pendaftaran ini. Dan sebagai kepastian bahwa hari Selasa tidak akan, hari Selasa berarti nanti tidak akan ada perumusan tentang perubahan undang-undang atau rancangan undang-undang 10 tersebut tidak akan dibahas, sehingga pendaftaran yang terjadwal tanggal 27 sampai 29 dapat dilaksanakan dengan baik, Mbak. Oke. Baik, Bang Chandra, mungkin itu saja Bang obrolan kita karena ini terbatas waktu dan sebagainya. Terima kasih banyak Bang sudah mengedukasi Tribuners di rumah yang menyaksikan tayangan kita. Semoga ini Indonesia, terutama masyarakat Indonesia, bisa lebih aware lagi ya Bang terhadap dengan dunia perpolitikan di negara kita. Semoga kita juga bisa sama-sama menjaga konstitusi negara kita supaya tidak melenceng dari aturan yang ada dan aturan yang sebenarnya. Baik Bang Chandra, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya. Ya, sama-sama Mbak. Sehat selalu Bang dan sukses selalu. Amin, terima kasih Mbak Mutiara. Sama-sama dan sampai jumpa di lain waktu Bang Chandra. Baik Tribuners, tadi kita sudah berbincang dengan Bang Chandra Wansa selaku akademisi dari Universitas Muhammadiyah Lampung mengenai aksi yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa di Provinsi Lampung dan juga beberapa kota yang ada di Indonesia. Nah Tribuners, mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa. Ya, Tribuners, terkait dengan ribuan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan halaman kantor DPRD Provinsi Lampung pada hari ini, kami sudah merangkumnya ke dalam beberapa poin. Poin pertama, ribuan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Lampung Menggugat atau ALM gelar aksi demonstrasi di halaman gedung DPRD Provinsi Lampung pada Jumat 23 Agustus 2024. Selanjutnya, aksi demonstrasi dilakukan buntut dari polemik revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI. Poin ketiga, masa aksi melakukan long march dari Jalan WR Supratman hingga ke depan kantor DPRD Provinsi Lampung. Dalam aksinya, masa aksi ini membawa berbagai spanduk bertuliskan hashtag kawal putusan MK serta hashtag bubarkan DPR. Sempat terjadi aksi saling dorong antara massa aksi dengan petugas kepolisian. Sejumlah perwakilan anggota DPRD Lampung sendiri sempat turun hendak menghampiri massa aksi. Terakhir, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumai akhirnya menemui ribuan demonstran untuk mengajak berdialog.
Maka dari itu teman-teman, kita maju 2 langkah untuk maju ke depan. Semangat teman-teman. Maju 2 langkah. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Ribuan mahasiswa geruduk kantor DPRD Lampung. Ribuan mahasiswa Lampung mendatangi kantor DPRD Provinsi Lampung. Masa aksi telah ramai di depan pintu masuk kantor DPRD Lampung pada Jumat 23 Agustus 2024. Para mahasiswa tersebut menggunakan beragam macam alma mater dari kampusnya masing-masing. Sebelumnya, Jenderal Lapangan Aliansi Lampung menggugat Naval Alman Widodo mengatakan pihaknya bersama dengan 2.000-an masa aksi akan menggeruduk kantor DPRD Lampung. Kalau konsolidasi terdapat 43 organisasi yang ikut andil, maka ada sekitar 2.000-an masa aksi melakukan aksinya di kantor DPRD Lampung. Adapun poin tuntutan dari mahasiswa Lampung yaitu pertama, jelas bahwasannya aliansi ini menuntut untuk DPR, serta juga Presiden menghentikan upaya revisi Undang-Undang Pilkada. Poin kedua, aliansi mendorong dan juga menuntut penuh agar KPU menciptakan yang namanya peraturan KPU itu sendiri. Kemudian poin ketiga itu adalah mencabut seluruh kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Keempat atau tuntutan terakhir yaitu poin tuntutan adalah boikot Pilkada serentak 2024. Aksi unjuk rasa gabungan Aliansi Lampung menggugat di gedung DPRD Provinsi Lampung pun memanas pada hari ini, Jumat 23 Agustus 2024. Sempat terjadi aksi saling dorong hingga lempar batu yang dilakukan oleh massa aksi terhadap personil kepolisian yang melakukan pengamanan. Kejadian tersebut usai Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumai beserta dengan beberapa anggota lainnya menemui para demonstran. Namun mediasi yang dilakukan tak menemui kesepakatan antara massa aksi dan juga anggota DPRD. Selanjutnya, para anggota dewan kemudian meninggalkan massa aksi dan kembali masuk ke gedung DPRD Lampung. Hal tersebut membuat situasi pun memanas dan terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian. Situasi semakin tak kondusif ketika terjadi aksi pelemparan batu hingga aksi bakar ban yang dilakukan oleh barisan belakang massa aksi. Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumai beserta beberapa anggota lainnya pun telah menemui para demonstran. Pada prinsipnya, DPRD Provinsi Lampung akan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi massa aksi. Yang pertama terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, lalu yang kedua ialah mengawal demokrasi pilkada ke depannya. Yang ketiga, apa yang ditetapkan oleh KPU menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan harus dikawal oleh DPRD Provinsi Lampung. Meski telah bertemu dengan Ketua DPRD Lampung, namun massa aksi merasa mediasi yang dilakukan tak menemui kesepakatan yang konkret. Alhasil, massa aksi pun terus mendesak masuk untuk bertemu dengan seluruh perwakilan fraksi DPRD Provinsi Lampung.